يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menyambut panggilan hayya 'alas shalah, menyeru panggilan hayya 'alal falah, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Semoga dalam setiap langkah yang mengantarkan kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini ada langkah yang menghapus dosa-dosa kita, dan langkah berikutnya mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah tercurah untuk junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengkalibrasi diri, mensinkronisasi, mengukur setiap detik demi detiknya aktivitas dan kegiatannya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, selaras seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah agar kita terus menjaga dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus memupuk dan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lebih pantas untuk ditakuti kecuali Allah, bukan manusia. Manusia yang ditakuti sejatinya adalah makhluk, bukan khaliq. Manusia yang ditakuti sejatinya adalah yang memakan rizki dari Allah, bukan yang memberi rizki kepada manusia lain. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah adalah memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutnya, apa yang dibawa ke dalam rumahnya, dan apa yang dia gunakan dengan hartanya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memperhatikan rizkinya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Adapun orang yang tidak bertakwa kepada Allah adalah orang yang tidak peduli dari mana dia dapatkan hartanya, bagaimana dia dapatkan rizkinya, dan untuk apa dia gunakan hartanya. Semakin bertakwa seorang hamba, semakin hati-hati dia dalam memeriksa rizkinya.
semakin hati-hati dia dalam mencari rizkinya dan menggunakan rizkinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada manusia yang akan masuk surga kecuali dia lulus dan lolos dari 4 pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di atas sirat, di atas jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Pertanyaan yang pertama adalah tentang usianya dihabiskan untuk apa? Wa an umrihi fima afnah. Ketika usia kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka melangkahlah kaki kita sedikit demi sedikit mendekat kepada surga yang kita damba. Kemudian ditanya pertanyaan yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Usia mudanya dihabiskan untuk apa? Beruntunglah mereka yang mengisi usia mudanya, menghabiskan masa mudanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti pemuda tidak boleh bermain, silahkan bermain. Tapi ketika masanya Allah memanggil, maka panggillah, serulah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilarang pemuda berbahagia di usia mudanya, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengajaknya untuk menuju kesuksesan, mengajaknya untuk menjalankan ibadah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka serulah panggilan dari Allah, bukan pulang kemudian bubar dan tidak menyambut panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Berbahagialah pemuda yang tidak bisa lepas dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang akan mudah kakinya melangkah setapak demi setapak mendekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena usia muda kita akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an syababihi fima ablah. Kemudian yang ketiga, kita akan ditanya wa an ilmihi fima amila fih. Ilmunya yang didapatkan diamalkan untuk apa? Karena semakin banyak seseorang memiliki ilmu, semakin besar pula pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah akan bertanya tentang harta kita, rizki kita. Pertanyaannya 2, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau mendapatkannya dan untuk apa engkau menggunakannya? Satu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau ditanya tentang hakikat masalah harta dan dunia. Kata Sayyidina Ali, apa yang kau ingin dapatkan jawabannya, yang panjang atau yang pendek? Kata yang bertanya, jelaskan hakikatnya dengan singkat dan padat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, harta dan dunia itu halaluha hisabun, haramuha iqabun. Halalnya akan menjadi hisab dan haramnya akan menjadi iqab alias siksaan. Ketika halal mencarinya dan halal menggunakannya, maka akan menjadi hisab di akhiratnya. Ketika halal mencarinya tapi haram menggunakannya, dia dapatkan hartanya dari bekerja tapi dia gunakan gajinya untuk berjudi, judi online ataupun judi offline, ataupun judi dengan bungkus game online. Dia dapatkan hartanya dari orang tua sebagai pemberian bulanan dan uang jajan, halal dia dapatkannya tapi haram dia gunakannya. Kata Sayyidina Ali, iqabun, halal mendapatkannya, haram menggunakannya, maka akan menjadi siksa ancamannya. Meskipun halal cara dia mendapatkan, tapi harta akan ditanya, bukan hanya income-nya saja, tapi outcome-nya pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Haji, ini kan uang saya mendapatkannya dengan cara yang halal, terserah saya untuk apa saya gunakan. Harta yang diberikan kepada kita adalah karena Allah pemurah kepada kita. Maka jangan sia-siakan pemurahnya Allah saat membukakan pintu rizki dan menggunakannya di jalan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaluha hisabun, haramuha iqabun, ataupun sebaliknya, digunakannya untuk perkara-perkara yang boleh dan halal, untuk berangkat umrah, untuk berangkat haji, untuk berdonasi, untuk berwakaf. Tapi cara dia mendapatkan dengan cara korupsi, dapatnya haram meskipun digunakannya untuk yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba.
Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ketika didapatkan hartanya dengan cara korupsi, baik korupsi waktu ataupun korupsi harta. Korupsi waktu, ketika kontrak dalam pekerjaannya menuntut kita untuk bekerja 8 jam, tetapi bekerja hanya 5 jam, maka 3 jam sisanya adalah korupsi waktu dan akan mengurangi keberkahan dari pendapatan yang diterima. Korupsi harta, menggunakan harta yang sejatinya untuk kepentingan umum, sejatinya adalah harta milik rakyat, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Mengambil lebih dari ketentuan, meskipun digunakan untuk menafkahi keluarganya, meskipun digunakan untuk berbagi kepada lingkungan sekitarnya, meskipun digunakan untuk berdonasi, berwakaf, menyumbang ke masjid dan seterusnya, tapi Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, kata Sayyidina Ali, halaluha hisabun haramuha iqabun. Yang halalnya akan menjadi hisab, yang haramnya akan menjadi iqab. Terlebih ketika mendapatkannya dengan cara yang tidak halal dan menggunakannya dengan cara yang tidak halal pula. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, mari kita belajar dari perjalanan ayah kita, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam, yang tergelincir mencicipi buah yang ada di surga namun dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sedikit yang dicicipinya. Ketika Allah menghalangi, ketika Allah melarang Adam dan Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Mendekatinya saja dilarang, apalagi mencicipinya. Tapi begitulah, sesuatu yang haram kalau didekati magnetnya akan kuat, kalau didekati tarikannya akan hebat. Maka jangan coba-coba mendekati sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqraba, perintah larangannya bukan jangan memakan, tapi jangan didekati. Jangan sekali-kali mendekati uang haram, jangan sekali-kali mendekati perjudian, jangan sekali-kali mendekati korupsi. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Wahai Adam, wahai Hawa, sekali engkau mendekati yang haram, sekali engkau mendekati yang kami larang, kalian berdua akan menjadi zalim. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada keluarga, zalim kepada orang tua, lebih-lebih zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman pertama muncul ketika manusia mendekati yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muncullah syaitan, berbisiklah kepada Adam, baik syaitan berwujud jin ataupun syaitan berwujud manusia. Merekalah yang senantiasa membisikkan kepada manusia, menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus, menjauhkan manusia dari rizki yang halal, menyeret manusia untuk mendekati rizki yang haram. Dengan beragam tafsirnya, syaitan membujuk dan merayu Nabi Adam alaihi salam. Wahai Adam, Allah tidak melarangmu mendekati pohon itu kecuali karena Allah tidak menginginkan engkau hidup abadi di surga. Ma nahakuma rabbukuma an tilkuma syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, kalau engkau ingin hidup abadi di surga, maka dekatilah pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pohon itu dampaknya, karena pohon itu efeknya, engkau akan hidup abadi di dalam surga. Demikianlah rizki yang haram seringkali dibungkus oleh syaitan dengan bungkus-bungkus yang menarik, dengan bungkus-bungkus yang indah. Packagingnya sangat menarik karena syaitan memang jago dalam membungkus keburukan dengan kebaikan. Dengan sosok yang tampil sebagai penasihat kepada Adam, tapi nasihatnya mengajak Adam untuk melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menafsirkan ayat-ayat Allah sehingga hasil tafsirannya 180 derajat berbalik dari konteksnya. Allah melarang untuk mendekati, tapi syaitan membisikkan kepada Adam didekati agar abadi di dalam surga. Tergelincirlah Nabi Adam alaihi salam. Lalu apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa, nenek moyang kita, mencicipi rizki yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, fabadat lahuma sawatuhuma, tersingkaplah auratnya Adam, tersingkaplah aibnya Adam, tersingkaplah kehormatannya Adam. Inilah dampak yang pertama ketika rizki tidak halal masuk ke dalam perut seseorang, dan ketika rizki tidak halal,
ketika rizki digunakan untuk sesuatu yang tidak halal. Fabadat lahuma sawatuhuma, tersingkaplah auratnya. Yang sudah berumah tangga, setiap rumah tangga memang ada aibnya, setiap rumah tangga memang ada kekurangannya, tetapi selama rumah tangga tersebut selalu menjaga hartanya tetap halal, mendapatkannya dengan cara yang halal dan menggunakannya untuk yang halal, Allah akan tutup aibnya, Allah akan tutup kekurangannya. Tapi sekali masuk rizki yang tidak halal, sekali rizkinya digunakan untuk yang tidak halal, maka bersiaplah Allah akan membongkar aibnya dan menampakkan aurat-auratnya kepada manusia lain. Fabadat lahuma sawatuhuma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan Adam dari surga. Qala bitu minha jami'an. Ketika hidup surgawi yang dirasakan oleh seorang hamba karena menjaga rizkinya tetap halal, masuk, dibawa ke dalam rumah, masuk ke dalam perut keluarga, masuk ke dalam leher kita, masuk ke dalam perut kita, rizki yang tidak halal, maka bersiaplah. Yang awalnya rumah tangga surgawi menjadi rumah tangga yang jauh dari rumah tangga surgawi, jauh dari sakinah, jauh dari mawaddah, jauh dari rahmah. Yang tadinya nikmat tinggal di surga, Adam kemudian dikeluarkan dari surga gara-gara mencicipi buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengevaluasi kembali setiap kita sebagai kepala rumah tangga. Perhatikan, halalkah yang sudah kita bawa untuk keluarga kita? Barokahkah setiap rizki yang sudah kita berikan untuk anak dan istri kita? Karena rumah tangga Adam alaihi salam yang tadinya berasa di surga, yang tadinya nikmat penuh dengan nikmat surga, akhirnya harus kehilangan karena ada rizki yang tidak halal masuk ke dalam perut mereka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, karena tidak halal dari surga diturunkan ke dunia, maka kalau di dunia masih berinteraksi dengan yang tidak halal, tidak ada lagi tempat dari dunia kecuali turun ke api neraka. Dari surga turun ke dunia karena sesuatu yang tidak halal. Kalau di dunia masih berinteraksi dengan yang tidak halal, kemana lagi tempatnya kalau bukan ke neraka? Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pengampun tidak membiarkan Adam di dalam dosanya. Allah membuka pintu taubat kepada Adam, dan taubat inilah yang kelak akan mengembalikan Adam dari sulitnya hidup di dunia, kemudian diangkat kembali ke dalam surga. Bertaubat diajarkan satu kalimat yang pertama, doa yang paling lawas, doa yang paling pertama diajarkan Allah kepada manusia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Zalamna anfusana. Jika Engkau tidak mengampuni kami, jika Engkau tidak merahmati kami, tentu kami akan menjadi hamba-hamba yang merugi. Rugilah mereka yang berinteraksi dengan harta yang haram. Rugilah mereka yang menggunakan hartanya untuk sesuatu di jalan yang haram. Khasirin, pasti akan merugi. Nabi Adam sangat merugi ketika harus meninggalkan surga dan turun ke dunia. Ketika di surga semuanya dilayani, ketika di surga begitu harmoni, ketika di surga bersama dengan istri, ketika turun ke dunia Allah pisahkan Adam dengan Hawa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kesempatan Jumat kali ini khutbah khatib mengingatkan kepada khatib dan kepada kita semua agar semakin mawas diri, semakin berhati-hati, semakin bertakwa kepada Allah dalam rizki, agar semua yang kita bawa ke rumah, semua harta halal yang sudah kita dapatkan di rumah, kita gunakan di jalan yang halal, mendapatkannya dengan cara yang halal dan menggunakannya dengan cara yang halal. Kalaupun ada yang sudah pernah kita lakukan bersinggungan, bersentuhan dengan yang haram, Allah Maha Pengampun, segeralah bertaubat kepada Allah, kembalikan harta yang haram kepada pemiliknya, segera tinggalkan harta yang haram, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diluruskan, diperhatikan di sisi yang betul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi